Para sahabat sebelum salat, sebelum takbiratul ihram, baru diwudu, mereka sudah khusyuk. Ini yang saya ingin bahas sedikit. Kenapa penting sekali? Karena Nabi menjelaskan, la salata liman la bihuduril qalb. Tidak sempurna salat seseorang dalam salatnya tidak merasakan kehadiran, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hadis inilah cara setiap sahabat salat, cara setiap ulama menempuh cara dengan berbagai cara. Bahasa Arabnya cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada malam hari ini, maghrib ini, atas kehendak izin Allah, kita dipertemukan di masjid yang penuh berkah ini. Hidayah yang paling besar adalah ketika ada keinginan menuntut ilmu-ilmu agama Allah. Seyakin-yakinnya, Bapak Ibu sekalian, ketika ingin hadir di masjid seperti ini dan mendengarkan kajian, yakinlah bahwa itu adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, tidak semua yang ada di masjid, jamaah di sekitar masjid ini hadir untuk ikut mendengarkan kajian. Padahal mereka tahu ada kajian, akan ada diberikan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hidayah itu tidak masuk ke dalam hatinya. Siapakah yang punya hendak hidayah itu? Bukan kehendak kita. Kehendak Allah yang membukakan makrifat, keinginan, kehendak Allah untuk menarik hati kita hadir dalam masjid ini. Makanya syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa saya sering mengingatkan kepada jamaah sekalian, jangan putus di setiap hari mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati seorang hamba Allah yang sudah terpaut kerinduan kepada Rasulullah, maka yu'azzibahumullahu wa anta fihim, tidak akan pernah susah di dunia, terlebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya lanjut, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau suara saya juga agak parau, lobet. Kemarin 3 jadwal, 2 hari yang lalu di Wajo. Malam ini ada 2, besok di Tarbiyah, lusa lanjut ke Sulawesi Barat, Mamuju, 5 hari kemudian di Pasangkayu, setelah itu Polman lagi 3 hari, pertengahan bulan 11 ke Madura selama 6 hari 5 pulang. Kalau lobet sekali nih ya wabillahi taufiq wal hidayah. Biar kecil-kecil suaranya, karena ini suara mic-nya juga lumayan bagus. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri bukan karena apa. Ada beberapa sahabat-sahabat yang memanfaatkan nama besar seorang ulama besar, Imam Lapeo. Tapi sesungguhnya saya ini
malu kalau jamaah tahu saya zuriat cucu langsung. Tapi tidak apa-apa, saya perkenalkan supaya kalau saling mengenal, ya mudah-mudahan menambah ikatan kekeluargaan kita, apalagi di Sidrap. Nama saya Ahmad Multazam, dari jalur ibu, nama ibu saya bernama Hajjah Mujarrabah. Hajjah Mujarrabah punya ibu bernama Hajjah Muhsanah Tahir. Hajjah Muhsanah Tahir anak ketiga dari Imam Lapeu, 4 bersaudara. Dari istri pertama bernama Rugayyah. Jadi istri pertama Imam Lapeu bernama Rugayyah, punya 4 anak. Anak pertama Ki Haji Muhsin Tahir, semasa dengan Ki Haji Abdurrahman Ambu Dalle. Anak kedua bernama Hajjah Aisyah Tahir, pendiri Panti Asuhan Nahdiyat Makassar. Dan anak ketiga itulah nenek ummi saya, Hajjah Muhsanah Tahir, meninggal 7 tahun yang lalu. Dalam umur 96 tahun, lahir di sekitar 1923. Dan waktu itu beliau dilahirkan, umur Imam Lapeu berumur 81 tahun, masih punya adik 5. Diperkirakan 90-100 tahun Imam Lapeu masih melahirkan, punya keturunan. Umur beliau 114 tahun. Imam Lapeu punya anak 8 anak, 3 laki-laki, 5 perempuan. Hanya nenek saya yang perempuan punya anak, maka di Lapeu digelar Ummi Mana, Ummi yang melahirkan. 3 anak laki-laki, Ki Haji Muhsin Tahir, Ki Najamuddin Tahir, Ki Haji Muttalib Tahir. Dari sini yang sudah banyak sekali keturunan-keturunan, dan sekarang sudah cicit generasi kedua. Saya cicit generasi pertama, punya sepupu 112. Jadi biasa ada orang kirim foto, betulkah ini cucunya Imam Lapeu, cicitnya katanya. Saya bilang saya tidak tahu karena 112. Tanya dia dari silsilah mana, dari 4 anak yang melahirkan ini. Apakah dari Kiai Najamuddin Tahir, Muhsin Tahir, Muttalib Tahir, atau dari nenek saya Hajjah Muhsanah Tahir. Bapak Ibu sekalian, sengaja awal kajian ini cerita sedikit tentang ulama. Di Sulawesi ini banyak sekali ulama karismatik. Ki Haji Abdurrahman Ambu Dalle, Ki Haji Muhammad Saad Sengkang, dan saya alhamdulillah murid alumni santri Pondok Pesantren DDI Kabalangan Pinrang, alumni tahun 1993, alhamdulillah. Jamaah sekalian, tentu dalam kehidupan ini satu keinginan kita, ingin mulia di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari kemuliaan di hadapan pandangan sesama manusia, rugi. Carilah kemuliaan di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik sedikit dari itu, maka kalau ingin mulia, mesti satu intinya, safa'un qalbi, membersihkan hati. Nabi sudah tegas menyampaikan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak memandang berapa mahal bajumu, berapa meter jubahmu, atau berapa berat badanmu, berapa kuat ototmu. Allah tidak nilai. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai, yang Allah pandang adalah qalbu, hati. Kalau sudah bersih ini hati, kita akan masyhur di langit, derajat kita luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, bagaimana betul kita ini beragama? Hari ini dunia, karena memang kita di akhir zaman, Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Akhir zaman nanti, la taqum sa'ah, tidak akan terjadi kiamat. Sebelum apa? Fitnah merajalela. Dan kita ini hidup di akhir zaman,
kalau tidak faham bagaimana cara beragama yang sebenarnya, bingung. Kenapa? Tiba-tiba ada fatwa, ini bid'ah, ini musyrik. Ulama guru tak modal sesat. Imam Lapio itu ajarannya musyrik. Itu saya punya telinga panas itu di Sulawesi Barat. Ada juga saudara-saudara kita, itu Imam Lapio sesat itu. Masya Allah. Saya bilang, benarlah sabda Nabi, akan muncul ajaran hum dallu wa adallu. Mereka itulah yang sesat, lebih parahnya lagi menyesatkan umat. Akhirnya kita bingung beragama. Mana ini yang benar? Kunut atau tidak kunut? Zikir atau tidak zikir? Katanya kalau zikir itu bid'ah. Kalau zikir masuk neraka. Kok bukan mandomino yang masuk neraka? Kok bukan yang minum khamar masuk neraka? Kenapa justru zikir masuk neraka? Ini yang disebut Rasulullah, fitnatu fi akhir zaman, hum dallu wa adallu. Mereka itu justru sesat dan menyesatkan. Kita barusan zikir setelah salat, dan begitulah cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan Nabi memimpin zikir dan zikirnya keras. Kita ini zikir keras dibantu mic dulu, sahabat zikir keras keluar suaranya sampai di tetangga-tetangga masjid. Mereka tidak pakai mic. Inna raf'as sauti fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang mengeraskan suara sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka cara beragama satu saja. Kalau mau beragama yang benar, mau beragama yang sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Pertanyaannya, ya Ustaz, kita kan akhir zaman tidak ketemu dengan Rasulullah. Cari penerusnya Rasulullah. Siapa penerusnya Rasulullah? Al ulama warasatul anbiya. Pengganti Rasul itu adalah para ulama. Maka saya mengatakan para alim ulama yang benar-benar ulama, apalagi sudah pada tingkatan wali, mereka itu sesungguhnya adalah nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wa rasul, sudah ditutup nabi dan rasul, maka dia hanya disampaikan al ulama. Timbul lagi pertanyaan, ulama yang bagaimana? Karena banyak mengaku ulama. Saya bilang dua macam itu ulama. Ada yang benar-benar ulama, ada yang ulama atau baru. Ya, gitu ya. Karena disebut ulama ini bukan sekedar kalau pakai imamah ada jubahnya, panjang jenggotnya ulama itu. Bukan itu. Karena yang dimaksud al-ulama itu ada dua tingkatan, al-alim wal-arif. Annal ulama yadulluka ala tariqi ila Allah. Yang dimaksud ulama adalah dia mampu menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal arif, tapi ulama di atasnya ada namanya al-arifu billah, jauh lebih di atas daripada ulama. Para wali-wali Allah disebut al-arif billah. Mereka sudah benar-benar mengenal Allah. Aja puipung Allah taala. Aga yasin al-arif, ammal arifah yusahibuka tariqi ila Allah. Kalau al-arif, dia tidak hanya menunjukkan jalan menuju Allah, tapi dia sudah mengantar engkau untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tanah Bugis, Tanah Bandar, Makassar, hadir wali-wali Allah. Tidak usah lagi cari ajaran yang lain. Mereka sudah dipastikan hum fi hadratin minallah. Mereka sudah ada di wilayah Allah. Apa yang ia ucapkan adalah apa? Bisa menimbulkan mudarat atau manfaat. Suatu ketika Nangguruta Ki Haji Muhammad Tahir Imam Lapio didatangi warga. Tuan, saya ini banyak anak.
Harta saya satu-satunya hanya sebidang sawah. Dan sekarang musim kemarau. Doakan saya Tuhan. Mudah-mudahan kasihan turun hujan, tidak ada lagi pekerjaan yang lainnya. Apa nasa gurita? Pulang miki hujan itu. Tidak berdoa, ya Allah berikan hujan. Tidak. Gurita langsung bilang, pulang hujan itu. Pulang orang ini sampai di sawahnya. Hujan turun, cuma sawahnya yang dihujani. Pertanyaannya, kenapa para wali Allah kalau berdoa tidak seperti kita? Dibaca Al-Fatihah 7 kali, pokoknya semua bacaan wali dibaca tapi tidak ijabah. Karena para wali-wali Allah dikatakan hum fi hadratin minallah, ucapannya itu sudah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Taqribul Usul li Ma'rifatillahi war Rasul dikatakan ajhalun nas man la ya'taqidu anna waliyallah yanfa'u wa yazur bi ghairi iznin min Allah. Manusia yang paling bodoh, sebodoh-bodohnya adalah mereka yang tidak meyakini bahwa wali Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat tidak minta izin daripada Allah. Para murid bertanya, kenapa bisa tidak minta izin kepada Allah? Jawabannya, hum fi hadratin minallah, karena mereka itu sudah di wilayah Allah, perwakilan Allah di muka bumi ini. Suatu ketika di Lapeo, ada warga yang mau mendirikan rumah kayu. Pada waktu itu masih rumah kayu. Dan mengumpulkan orang masih susah. Harus hari Jumat. Setelah Jumat diumumkan, para jamaah sekalian jangan langsung pulang. Kita dirikan masjid, dirikan rumah. Setelah jamaah berkumpul untuk mengangkat rumah dikasih berdiri rumah, tiba-tiba ada satu bahan rumah yang kurang 1 meter. Yang punya rumah bilang, wah setengah mati lagi kalau mau beli balu-balu minggu depan lagi. Melapor sama Imam Lapeo, ada kurang balu-balu 1 meter. Imam Lapeo lihat itu balu-balu, dia kasih bikin saya. Pasangnya cukup 1 meter. Sudah ceramah seperti ini, saya pernah ceramah, ada tukang kayu datangi, Kak. Ustaz, saya ini tukang kayu. Biasa juga kurang itu kalau apa tadi doanya itu supaya panjang kayu. Saya bilang gampang, kalau ada uangmu pergi mau beli itu. Kenapa para wali-wali Allah seperti ini diberikan izin? Karena mereka adalah pelanjut risalah Rasulullah, menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah. Adapun karomah yang ada atas izin Allah, supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwa ajaran yang dibawa para wali-wali Allah sudah diyakini kebenarannya. Maka hari ini saya hanya berpesan di setiap kajian-kajian, tidak usah jauhkan dirimu dari ulama. Banyak sekali kita punya ulama-ulama di sini. Tidak usah lagi ajaran, mungkin benar, mungkin tidak ada. Ajaran ulama tidak ada kata mungkin. Mereka sudah menyampaikan ini maksud ayat Al-Quran, ini maksud ajaran hadis Nabi, begini caranya. Apalagi persoalan-persoalan masih tentang zikir, kunut, 1400 tahun yang lalu. Bukan satu setengah tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu di abad ulama salafus salih 4 mazhab sudah selesai semua yang dipertengkarkan orang hari ini. Pertanyaannya, masa persoalan yang sudah selesai 1100 tahun yang lalu masih mau diangkat hari ini? Tertinggal sekali kita. Yang harusnya pada hari ini bagaimana mengkaji khusyukmu, bagaimana salatmu itu ada nilai di hadapan Allah, bukan lagi zikir atau tidak zikir, tegas, bukan hanya hadis. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini ayat tidak bisa ditantang. Fa idza qadaytumus salat fazkurullah. Jika kalian sudah mendirikan salat, zikir kepada Allah. Tiba-tiba ada ajaran, pulang sembahyang masuk bawah. Assalamualaikum, kayaknya nama zikir. Mau tantang ayatnya, fa iza qadaitumus salata fazkurullah. Apabila kalian telah mendirikan salat, zikir.
Bahkan memang tradisi imam yang pimpin sholat sebelum takbiratul ihram menoleh ke belakang, memperbaiki saf. Istaqimu wa'tadilu jami'at rahimakum. Bukan hanya sesungguhnya rahasianya, bukan hanya meluruskan saf karena dicontohkan oleh Rasulullah, tapi inti dari seorang imam harus menebar yang namanya Nur Muhammad. Maka dalam sejarah, satu-satunya yang disesali Sayyidina Ali, menyesal seumur hidupnya. Apa kata Sayyidina Ali? Saya pernah terlambat satu kali salat berjamaah di belakang imam, di belakang Rasulullah, sehingga satu kali salat berjamaahku itu pernah satu kali saya tidak melihat wajah Rasulullah sebelum takbiratul ihram. Itu yang ditangisi Sayyidina Ali. Maka ajaran para ulama kita ketika imam membelakang sebelum takbiratul ihram, pandang wajah imam. Di sana ada sebar-sebaran menyebar rahasia Nur Muhammad. Itulah sesungguhnya rahasia sehingga dikatakan salatul jama'ati khairum min salatil faz'i bisab'i wa isrina darajat. Bukan hanya karena berkumpulnya kita salat berjamaah, tapi rahasianya adalah bagaimana jamaah memandang wajah imam sebelum takbiratul ihram. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, kita ingin hati ini bersih. Kenapa? Kalau hati ini kotor, jangan berpikir punya cita-cita mendapatkan khusyuk dalam salat. Jangan pernah berpikir bisa mendapatkan kenikmatan ruku dan sujud. Jangan pernah berpikir menikmati bagaimana ketika zikir kalimat la ilaha illallah, shafa'un qalbi. Maka para ulama ketika mengajarkan tentang ajaran agama kita ini, salah satu pilar utama agama kita adalah, bahasa hadisnya adalah al-ihsan. Tapi bahasa kajiannya namanya kajian-kajian tasawuf atau tariqah. Beberapa kali saya sampaikan kepada jamaah bahwa ajaran-ajaran tambahan para wali Allah yang tidak merusak syariat salat kita, itu supaya apa? Dalam salat kita temukan khusyuk. Ya, dalam kajian tasawuf misalnya, ulama-ulama kita cara takbiratul ihramnya saja beda-beda. Syekh Abdul Qadir Jilani, misalnya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, gerakan tangan takbiratul ihramnya beda. Kenapa? Karena muara pertama salatnya Rasulullah tidak mencontohkan secara detail bagaimana cara mengajarkan Rasulullah kepada sahabat ketika salat. Tapi hanya kode. Apa kode Rasulullah? Wahai sahabatku, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi hanya mengatakan, salatlah bagaimana kalian melihat saya salat secara zahiriyah. Gerakan ruku begini, sujud begini. Kenapa Nabi tidak mengatakan sallu kama usalli? Salatlah sebagaimana capaian saya salat, khusyuk saya. Karena mustahil khusyuk Nabi kita dapat. Mustahil. Jangankan Rasulullah, sahabat saja kita tidak. Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah baru wudhu sudah menangis. Belum takbiratul ihram. Baru wudhu sudah menangis. Ditanya sahabat, lima bawa kita ya sahabat. Kenapa menangis wudhu belum salat? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya khawatir jangan sampai salat saya tidak diterima, tidak memiliki arti di hadapan Allah. Nah kita wudhu mau cerita, mau kemana sebentar, di kafe mana, mau belanja, mau cerita, ibu-ibu, Arisa sih besok. Jangan cerita. Kenapa? Para sahabat sebelum salat, sebelum takbiratul ihram, baru di wudhu, mereka sudah khusyuk. Ini yang saya ingin bahas sedikit. Kenapa penting sekali? Karena Nabi menjelaskan, la salata liman la bihuduril qalb. Tidak sempurna salat seseorang dalam salatnya tidak merasakan kehadiran, kebesaran
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hadis inilah cara setiap sahabat salat, cara setiap ulama menempuh cara dengan berbagai cara. Bahasa Arabnya cara tariqat. Kalau dibilang tarikat apa saya pakai? Tarikat yang kami kembangkan di Sulawesi Barat, Tariqatus Syadziliyah. Salah satu ajaran Andre Gruta Ki Haji Muhammad Tahir Imam Lapeu. Dan sangat panjang penjelasan baru di wilayah takbiratul ihram. Kenapa? Kita tidak ingin capek-capek salat tapi tidak punya nilai di hadapan Allah. Apakah ada hadisnya? Ada. Nabi mengatakan raka'atan al-alim. Satu rakaat orang yang faham tentang salat jauh lebih mulia daripada salat yang 1000 rakaat tapi tidak faham tentang salat. Makanya alhamdulillah di Sidrap ini, Masya Allah, saya selalu menyampaikan kabar tentang orang Sidrap di Mamuju. Saya cemburu lihat orang-orang Sidrap, kajian ramai, belajar, amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini, Masya Allah. Ya, saya sering bawa kabar ke sana. Kenapa? Kajian maulid ramai luar biasa. Dan ini gambaran beragamanya, kekuatan dan nilai agama di setiap jamaah atau kampung. Lihat masjid bukan hanya cantik dan mahalnya dinding tehel keramiknya, tapi ingat ketika mereka kajiannya ramai. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu cara bagaimana safa'u qalbina, membersihkan hati ini, ada beberapa yang disampaikan ulama-ulama sufi kita, termasuk Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Al-Askandari, mursyid tariqah ketiga dari Tariqatus Syadziliyah. Dalam hal salat, ibadah yang lain, zikir, baca Al-Quran, sedekah, zakat, apa saja, beliau memesankan ukhruj min awsafi basyariyati min kulli wasfin munaqisin fi ubudiyati. Agar nasi geruta Syekh Ibnu Athaillah, keluarkan dirimu dari sifat basyariyahmu. Apa itu sifat basyariyah? Sisi-sisi kemanusiaan kita. Kenapa harus keluar dari sisi kemanusiaan? Munaqisin fi ubudiyatika. Karena itu akan mengurangi nilaimu, derajatmu di hadapan Allah. Jadi ada 4 sifat. Satu sifat basyariyah, satu rububiyah. Imam Al-Ghazali menjelaskan mana sifat yang harus dikeluarkan dalam diri kita. Yang pertama, sifatul bahaimiyah. Apa itu? Sifat kebinatangan. Hanya dia yang benar, yang lain salah. Hanya dia yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu sifat bahaimiyah. Ini yang merusak. Dan orang seperti ini jangan harap nilai derajatmu tinggi di hadapan Allah. Hanya dia yang lurus, yang lain bengkok. Wah, cuma dia masuk surga. Wah, sungguhnya di surga. Orang yang paling miskin di surga, ulama menjelaskan luas surganya hanya seluas langit dan bumi. Itu yang paling miskin. Makanya rahasianya ditemani 7.000 bidadari, karena wah suci kalau sendiri. Mau sendiri di surga setiap mati. Ini yang paling pertama sekali. Belajar, riyadhah, usahakan, buang jauh-jauh sifat seperti ini. Jangan selalu hanya kita merasa benar. Pendapat kita penting untuk didengar, tapi pendapat orang lain juga penting untuk didengar. Dan inilah sifat-sifat moderat yang diajarkan Rasulullah. Nabi tidak pernah saya ini Rasulullah, saya ini adalah Nabi, ini pendapat yang paling. Tidak. Malah Rasulullah selalu mendengar pendapat sahabat-sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang harus dibuang jauh-jauh adalah sifatus sibaiyah. Apa itu sifatus sibaiyah? Sifat kebuasan. Sifat kebuasan itu apa? Pokoknya menyerang. Dia yang selalu menang sendiri. Ujub, al-ijab, al-mar'i, ala nafsi. Selalu menganggap wah dirinya lah yang paling hebat. Segala macam.
seperti ini buang jauh-jauh. Kenapa? Ini yang membuat nilai kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sifat yang harus dibuang jauh-jauh adalah sifatus syaitaniyah. Cedek-cedek melu si macai. Ada orang lewat tidak senyum, oh ini kurang ngajar ini orang. Masa lewat di depanku tidak senyum? Ya mungkin ada urusannya. Sifat syaitaniyah dibuang jauh-jauh semua itu. Nah, ada sifat kata Imam Al-Ghazali yang harus pelan-pelan dilatih dan dominan pada diri kita. Apa itu? As-sifatur rububiyah. Mencoba dari 99 Asmaul Husna mengambil sedikit-sedikit sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, menyampaikan sesuatu yang baik, ucapan yang baik, senyum kepada sahabat-sahabat. Itu namanya as-sifatur rububiyah. Kita mencoba at-tamassal ala sifatur rububiyah, mencontohi sifat-sifat Allah, dan itulah sebenarnya yang harus dominan pada diri kita supaya apa? Qalbu ini bisa merasakan dahsyatnya ketika kita ruku dan sujud di hadapan Allah. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah. Tapi dalam Al-Quran memang Allah sudah menyampaikan, walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka wiza'aka yawmal. Dalam ayat ini dijelaskan memang secara normatif dan standar kalbu manusia ini hitam, tertutup, terhijab. Sebagaimana mungkin jendela di rumah kita ada gorden, seperti itulah tidak bisa masuk cahaya nur ilahi, nur Muhammad dalam kalbu. Tapi ayat ini juga memberikan solusi. Fakashafna anka wiza'aka fabasharukal yawmal hadid. Ada di sini huruf fa. Bukan langsung kasyafna, Allah yang membuka, tapi ada huruf fa. Dalam kaidah nahwu syaraf disebut al-fa'us sababiyah. Artinya apa? Adanya huruf fa disampaikan para ahli tafsir mengatakan kalian sendiri yang harus membuka tabir hijab supaya cahaya nur ilahi itu bisa terpancar dalam hati kita. Akhirnya ayat ini dikorelasikanlah dengan hadis Nabi mengatakan kullu syai'in mashkala wa mashkalatul qulub bidzikrillah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati hanya satu, bukan rinso, bukan daya. Tapi apa? Zikrullah. Dari ratusan zikir yang diajarkan Rasulullah, tidak ada lagi zikir yang paling di atas. Nabi mengatakan, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tradisi para wali Allah, para ulama-ulama mesti mengajarkan yang namanya al-asasuz zikr. Ada 4 asas zikir. Zikir syariat, zikir tarikat, zikir hakikat, dan zikir ma'rifat. Ini yang saya kaji, Guru Ki Haji Abdurrahman Ambudali. Ini juga yang diwariskan Guru Ki Haji Muhammad Tari. Ini juga kenapa disebut dia adalah al-asasuz zikr. 4 dasar asas zikir yang harus dipelajari sedikit demi sedikit supaya apa? Qalbun ini benar-benar bersih, lebih bersih daripada kapas itu sendiri. Sehingga apa? Nabi sudah memberi kode, man lam ya'rif lam yazuk wa man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak memahami ilmu-ilmu tasawuf, dia tidak mampu merasakan nikmat zikir, nikmat ruku dan sujud. Dan siapa yang sudah merasakan, berarti dia sudah memahami ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah. La ya'lamul jauhar illa bil jauhari. Kode. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sedikit ini. Bu ya, sedikit lagi Bu ya. Ada nih garuk-garuk kepala di belakang. Woi, baik telak dicerah mana Pak Ustaz. Sedikit lagi Bu ya. Ya'lamul jauhar bil jauhari. Hanya tukang permata yang tahu permata asli atau tidak. Wa ya'lamul wali bil wali.
hanya seorang wali Allah juga yang tahu siapa wali-wali Allah. Tapi saya mau tambah, hanya orang yang diberi hidayah oleh Allah yang tertarik hatinya untuk belajar ilmu-ilmu rahasia para wali-wali Allah. Kenapa? Jangankan masyarakat umum di Tanah Mandar, saya cucu langsung Imam Lapeo saja mengajak sepupu-sepupu untuk belajar tasawuf tidak tertarik. Saya sampaikan ada pesan Geruta, Imam Lapeo mengatakan, biar cucu langsungku kalau tidak belajar ilmuku, maka bukan cucuku. Tapi biar tidak ada hubungan darahku, kata Imam Lapeo, tapi mau belajar ilmu-ilmuku, berarti dia termasuk anak cucuku. Artinya apa? Ulama selalu memandang bukan keturunan biologis, tapi yang mereka utamakan adalah keturunan ideologis. Sadar atau tidak sadar, sebelum hadir di bumi ini, belum lahir di Sidrap, di Pangkajeknya Arab Pangaga, kita sebelumnya ada di rahim ibu, alam rahim namanya. Tapi mundur satu kali ke belakang, ada kita di alam arwah. Di alam arwah itulah sesungguhnya saudara kita dunia akhirat. Kita sudah dikelompokkan di alam arwah. Ini kita berkumpul di sini, sesungguhnya kita sudah berkumpul di alam arwah. Tapi keluar dari rahim ibu kita berbeda. Tapi bicara tentang hakikat saudara adalah saudara ideologis kita ketika di alam arwah. Kelompok-kelompok itulah disebut hakikat saudara dunia akhirat. Seperti inilah kita dipertemukan dari orang-orang yang memang ingin mengurusi ajaran para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah masjid rahimakumullah. Sebagai mungkin kajian-kajian di akhir sesi ini, ada zikir yang saya ingin bagikan. Mudah-mudahan ini juga kita dapatkan keberkahan di dalamnya. Di atas dari zikir syariat la ilaha illallah, ada namanya az-zikru la harfi alaihi wala sautun. Ada zikir yang tidak lagi tertulis dan tidak disuarakan. Namanya az-zikrul sir atau az-zikrul khafi. Zikir yang tidak disuarakan tapi disebut ketika ada hamba Allah yang berzikir seperti ini. Seketika itu arsy Allah guncang. Kenapa? Begitu dahsyatnya zikir sir ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan zikir sir ini, zikir rahasia. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan keberkahan ketika mengamalkan zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim, ujiztukum. Caranya, biar satu kali satu hari, sebaiknya setelah setiap salat 5 waktu itu dilaksanakan. Yang pertama, baca surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, bacakan Fatihah kepada mursyid tarekat, kepada wali-wali Allah, Kiai Haji Abdurrahman Namodalle Geruta, Kiai Haji Muhammad Tari Mamlaki, seluruh wali-wali Allah. Setelah baca Al-Fatihah, tarik nafas pelan-pelan, tahan. Ketika tahan nafas, lidahnya dilipat. Selama nahan nafas, hati ini zikir Allah, Allah, Allah selama nahan nafas. Setelah selesai tahan nafas, keluarkan nafas pelan-pelan dari hidung. Kemudian membaca Muhammadur Rasulullah. Saya ijazahkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahasia zikir ini? Orang yang senantiasa zikir seperti ini, seandainya nanti sakratul maut, malaikat tidak bisa mencabut nyawa kita. Dia minta izin kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu satu ini, saya tidak mampu mencabut ruhnya. Karena di setiap aliran darahnya tertulis namamu. Allah mengatakan, wahai malaikat, turunlah kembali,
cabut pelan-pelan nyawanya, karena dia itu adalah hambaku yang senantiasa zikir kepada aku. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah yang dimaksud hadis Nabi yang mengatakan akan ada nanti umatku, meski dia tidur, malaikat tidak pernah berhenti di sampingnya menulis terus pahala-pahala. Kenapa? Meskipun dia tidur, qalbunya senantiasa zikir Allah, Allah, Allah. Itulah rahasia sehingga bunyi detak jantung kita, jika kita raba jantungnya, bunyinya seperti ini. Kenapa tidak rata? Tidak. Kenapa? Bunyinya itu berzikir Allah, Allah, Allah. Kalau zikir sir ini diaktifkan, tidur, berjalan, kerja atau apa saja, senantiasa zikir, inilah bahkan ada riwayat mengatakan ada malaikat yang tidak sanggup lagi menulis pahala-pahala kita, melapor kepada Allah, ya Allah, saya sudah tidak sanggup lagi menulis pahala hamba-Mu ini, karena dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga meskipun singkat adanya, mudah-mudahan ada berkah bagi kita. Satu pesan saya, jangan pernah jauh dari ulama kita. Yakin seyakin-yakinnya bahwa ajaran-ajaran Andre Gurutta, warisan-warisan Andre Gurutta sudah benar. Yakin seyakin-yakinnya murni dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'ani wa yara. Sungguh bahagia orang yang pernah melihat wajah saya, dan bahagia juga orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat saya. Begitulah ulama-ulama kita turun-temurun melihat gurunya, Guru Tamu Dalek, kita juga lihat wajahnya, karena kita yakin Guru Tamu Dalek Ki Haji Muhammad As'ad pernah melihat guru-gurunya yang langsung melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah masjid rahimakumullah, mungkin ini kajian-kajian singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Saya hadir di Sidrap ini bukan datang mengajari jamaah. Kita belajar bersama, berdoa kepada Allah. Semoga berkah para wali-wali Allah kita juga kepercik, dan semoga kita juga diberikan syafaat di akhirat nanti. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.